Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julaiha dengan NIM 3122105575 dari kelas TI 22A5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem terdistribusi dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada definisi sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer mandiri yang terhubung ke dalam suatu jaringan. Jadi sistem ini berfungsi untuk memungkinkan berbagai komputer untuk berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan bekerja sama dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu. Nah, meskipun secara fisik tersebar, jadi komputer-komputer ini dapat bekerja sama secara bersamaan untuk mencapai tujuan yang sama melalui mekanisme komunikasi. Kemudian ada karakteristiknya yaitu ada fungsional dan non-fungsional. Pada bagian fungsional yaitu sistem terdistribusi mengacu pada fitur dan fungsionalitas yang spesifik yang harus dimiliki oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan fungsional pengguna. Nah, ini semua mencangkup apa yang sistem tersebut seharusnya lakukan, seperti fungsionalitas, aplikasi, algoritma, dan prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Kemudian ada non-fungsional. Jadi, merujuk pada aspek-aspek yang mendefinisikan kualitas atau atribut sistem, bukan apa yang sistem lakukan secara fungsional, karena ini mempengaruhi bagaimana sistem beroperasi dalam hal performa, keamanan, ketersediaan, dan aspek lain yang mempengaruhi pengalaman pengguna. Nah, kemudian ada komponen. Jadi di sistem terdistribusi ini ada yang pertama komponennya itu ada komputer atau klien, adalah perangkat yang mengirimkan permintaan atau penerimaan layanan dari server atau komputer lain dalam jaringan. Kedua yaitu ada jaringan komunikasi, yaitu media atau saluran yang digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dalam sistem terdistribusi seperti kabel atau jaringan nirkabel. Nah, yang ketiga yaitu ada middleware, adalah perangkat lunak atau layanan yang menyediakan lingkungan untuk aplikasi berkomunikasi dan beroperasi di atas jaringan terdistribusi. Nah, yang keempat yaitu ada server atau resource, adalah komputer perangkat keras yang menyediakan layanan sumber daya atau data kepada komputer atau klien dalam jaringan. Nah, untuk modelnya yaitu ada 3. Jadi yang pertama ada client server, terus ada peer-to-peer atau P2P, kemudian ada multi-tier. Jadi client server ini adalah model di mana klien meminta layanan atau sumber daya dari server yang menyediakannya. Server bertanggung jawab untuk menanggapi permintaan dari klien. Nah, kemudian ada peer-to-peer, yaitu model di mana komputer atau perangkat berbagi sumber daya langsung tanpa server pusat. Nah, kemudian jadi setiap perangkat dapat bertindak sebagai klien dan server sekaligus. Kemudian pada bagian multi-tier, jadi model arsitektur aplikasi dari lapisan-lapisan yang berkembang, yaitu seperti logika bisnis dan basis data. Nah, ini ada gambar model client server dan peer-to-peer. Next. Kemudian ada manfaatnya, yaitu dalam sistem terdistribusi manfaatnya ada kinerja dan skalabilitas, adalah meningkatkan kinerja dan pembagian beban kerja dan memungkinkan peningkatan kapasitas secara fleksibel. Kemudian ada reliabilitas dan ketersediaan, jadi untuk cadangan dan memastikan sistem tetap beroperasi. Nah, kemudian ada kolaborasi dan komunikasi yang efektif. Jadi kerjasama tim yang efisien dengan akses terhadap data dan aplikasi dari berbagai komputer. Nah, untuk implementasinya yaitu ada cloud computing, yaitu layanan seperti Google Drive, Dropbox, terus memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan berbagi file dari berbagai perangkat secara terdistribusi. Nah, kemudian ada sosial media, yaitu platform seperti Facebook dan Instagram. Jadi menggunakan sistem terdistribusi untuk menyediakan pengalaman pengguna yang seragam dan responsif di seluruh dunia.
Kemudian ada e-commerce, yaitu toko online seperti Amazon dan Tokopedia. Jadi dia mengandalkan infrastruktur terdistribusi untuk menangani transaksi, manajemen inventaris, dan mengirim barang dengan efisien. Kemudian yang terakhir itu ada Internet of Things atau IoT. IoT seperti wearables dan smart home digunakan untuk mengontrol perangkat seperti lampu, AC, dan kamera keamanan dari jarak jauh melalui aplikasi smartphone. Nah, ini gambar dari implementasinya, yaitu ada cloud computing, terus ada media sosial, ini e-commerce, dan ini internet of things. Ya. Next. Nah, kemudian ada tantangan dalam. Jadi tantangan ini yang pertama itu keamanan dan privasi, yaitu melindungi data dari akses tidak sah dan memastikan privasi pengguna dalam sistem tersebar di berbagai lokasi. Kedua yaitu sinkronisasi dan konsistensi data adalah menjaga data tetap sinkron dan konsisten di semua node dalam sistem meskipun ada perubahan yang terjadi di berbagai lokasi. Nah, yang ketiga yaitu latensi jaringan adalah mengatasi penundaan dalam komunikasi antar node yang dapat mempengaruhi kinerja dan responsivitas sistem. Dan yang keempat yaitu ada pengelolaan kesalahan adalah menangani kegagalan komponen individu tanpa mengganggu keseluruhan sistem serta memastikan pemulihan yang cepat dan efisien. Nah, untuk studi kasusnya yaitu ada Facebook, Google, dan Amazon. Jadi Facebook ini penggunaan Hadoop untuk analisis data besar. Manfaatnya itu kemungkinan personalisasi new feeds, dan iklan melalui analisis data pengguna yang cepat dan efisien. Kemudian ada Google. Jadi si Google ini penggunaan Google Pay System atau GPS untuk manajemen data skala besar. Manfaat mendukung layanan seperti pencarian, YouTube, dan Gmail dengan penyimpanan yang handal. Kemudian yang ketiga itu ada Amazon. Jadi penggunaan Amazon ini untuk hosting cloud, untuk melakukan untuk skalabilitas dan reliabilitas e-commerce, streaming video. Jadi kesimpulannya yaitu pada rekapitulasi konsep utama dalam sistem terdistribusi adalah sistem terdistribusi kumpulan komputer yang bekerja sama menawarkan keterbukaan, skalabilitas, ketahanan, dan kongruensi. Nah, yang kedua yaitu pentingnya sistem terdistribusi dalam teknologi modern. Jadi sistem terdistribusi ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan reliabilitas pendukung aplikasi cloud computing, IoT, dan e-commerce. Nah, yang ketiga yaitu prospek masa depan sistem terdistribusi. Jadi akan terus berkembang dalam teknologi di masa depan ini seperti AI, big data, dan lainnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.